Pemirsa, jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar, anggota polisi yang tewas ditembak di Solok Selatan, Sumatera Barat, tiba di rumah duka di Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Kedatangan jenazah yang terakhir menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan ini disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansyar di rumah duka Jalan Antang Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu dini hari. AKP Rianto yang menjabat Kasat Reskrim di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini meninggal ditembak rekannya yang menjabat Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. Di mata keluarganya, almarhum AKP Rianto merupakan sosok pemberani dan bertanggung jawab saat menjalankan tugas sebagai polisi. Selain itu, almarhum juga dikenal baik dan sayang pada keluarga. Sebelum tragedi penembakan, korban sempat meminta doa keluarga usai mendapatkan tugas yang dinilai cukup berat. Keluarga berharap kasus polisi tembak polisi ini diusut tuntas dan adil. Karena Rian ini memang baik, Kapolda saya bilang ini Rian ini orang berprestasi. Dia bilang buktinya dia berani mengungkapkan. Dan itulah cirinya dia memang orang lahir di sini ya, berani itu. Berani, nah lurus dia. Itu setoknya dia itu Rian, lurus. Pihak keluarga untuk pelaku sendiri bagaimana tanggapannya? Ya? Pihak pelaku keluarga untuk pelaku. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik karena kita lihat sendiri seperti kayak santai-santai jin pelaku kuliah ini. Sebelumnya jenazah almarhum AKP Rianto Ulil Ansyar tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin usai perjalanan 9 jam dari Padang, Sumatera Barat. Kedatangan jenazah disambut upacara kedinasan Polri yang dipimpin AKBP Muhammadong, Kabak SDM Polrestabes Makassar, dan dihadiri sejumlah petinggi Polda Sulsel bersama Polda Sumatera Barat. Almarhum merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012 dan mulai menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sejak 24 November 2023 lalu. Rencananya jenazah akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Kota Makassar pada Minggu besok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan hingga siang tadi jenazah AKP Ulil Ansyar masih disemayamkan di rumah duka. Perwakilan anggota Kompolnas Republik Indonesia pagi tadi datang untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus meminta keterangan kepada keluarga korban. Ratusan karangan bunga ucapan turut berduka memenuhi perkarangan dan halaman rumah duka keluarga almarhum AKP Rianto Ulil di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah kerabat dari anggota kepolisian mendatangi rumah duka untuk memberikan ucapan bela sungkawa kepada orang tua dan keluarga. Anggota Kompolnas RI Irjen Polisi Purnawirawan Ida Utari Purnama mengucapkan turut berduka cita atas kejadian ini. Selain di rumah duka, Kompolnas RI juga akan mendatangi Polres Solok Selatan untuk meminta keterangan dan data yang valid terkait insiden penembakan ini. Untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya itu apa, motifnya apa, sehingga kami bisa memberikan masukan kepada pimpinan bahwa sesuai dengan tugas pokok kami berkenaan dengan pengawasan kinerja Polri yang ke depan bagaimana. Sementara itu Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono menyatakan masih memeriksa pelaku yakni AKP Dadang Iskandar untuk mengungkap motif penembakan. Dugaan sementara penembakan dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang di-backing oleh pelaku. Ditpropam Polda Sumbar juga telah memeriksa 5 orang saksi. Bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat,
tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang. Itu kan kalau malam ya 3 jaman lah. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono angkat bicara terkait kronologis kasus penembakan yang dilakukan sesama anggota polisi, yakni AKP Dadang Iskandar yang menembak mati rekannya AKP Ulil Rianto Ansyar. Dengan latar belakang penangkapan pelaku tambang ilegal dan berikut kronologisnya. Peristiwa berawal saat Satreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari menangkap seorang diduga pelaku tambang ilegal galian C di wilayah hukum Solok Selatan. Korban AKP Ulil Rianto kemudian pergi keluar ruangan untuk mengambil handphone yang tertinggal di dalam mobilnya. Saat itulah AKP Dadang membuntuti korban AKP Ulil Rianto dari belakang. Saat di parkiran mobil Mapolres Solok Selatan, AKP Ulil ditembak AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang menembak AKP Ulil dari jarak dekat sebanyak 2 kali di kepala hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar pelaku penembakan segera ditindak tegas dan kasusnya diusut tuntas. Kapolri juga menganugerahi KPLB Anumerta Kasat Reskrim Solok Selatan yang gugur dalam tugas. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri terkait kasus penembakan yang dilakukan anak buahnya terhadap sesama polisi. Polda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi. Dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas, saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Komisi 3 DPR RI soroti perlakuan Propam Polri saat memeriksa pelaku penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebab pelaku tampak tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penembakan sesama polisi oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak kasus ini segera diusut tuntas. Menurutnya, pelaku harus dihukum berat. Ia juga menyoroti proses pemeriksaan pelaku yang dinilai terkesan santai, di mana pelaku tidak diborgol dan diduga diperiksa sambil merokok. Dan kami mengutuk keras perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas. Bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika dibawa mungkin menuju satu tempat di lingkungan Polda Sumbar yang bisa diputar, nanti teman-teman lihat ya. Saya kasih, dia berjalan tanpa dikawal, tanpa diborgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai rompi tahanan, tidak diborgol. Ini propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius, membunuh orang dengan latar belakang
dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Perwakilan Komisi 3 DPR juga akan datang langsung ke Sumatera Barat untuk mengunjungi rumah duka dan mengawasi proses pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.